Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Moh Channel. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara starter atau menghidupkan mobil yang benar, yang sesuai dengan SOP pada manual book. Ya, khususnya untuk pemula. Jadi tujuan saya memberikan informasi ini adalah supaya yang pertama yaitu aman, dan yang kedua tentu saja awet, ya, awet di mesin dan juga awet di baterai atau di aki. Bagaimana caranya? Ikuti terus video ini. Oke, yang pertama dan yang paling utama adalah periksa dulu posisi tuas, ya. Posisi tuasnya ini harus di posisi netral, ya. Nah, kita tidak bisa lihat atau kurang ini kalau hanya melihat, tapi untuk mengetahui bahwa ini netral atau tidak, tinggal digoyang aja. Kalau dia bisa goyang kiri kanan lepas, nah ini berarti posisinya netral, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Banyak kebiasaan, termasuk saya juga, kalau parkir buru-buru itu posisinya masih di gigi 1, ya. Atau ada juga kebiasaan saya kalau parkir di tempat yang tidak rata, jadi nanjak atau turun, ya itu biasanya saya masukin ke gigi 1, sebab khawatir nanti mobil melorot, ya, mundur, karena rem tangan biasanya juga kurang sesuai. Oke, jadi tuas ini diperhatikan dulu, harus posisi netral, ya. Nah, kalau posisinya di 1 di sini, ya, terus kita starter, ya, otomatis mobil akan lompat, ya. Jadi harus kita kembalikan dulu di netral, nggak perlu injak kopling, ya. Oke, itu yang pertama, ya. Jadi dilihat, karena banyak kebiasaan, kalau lupa sih manusia, tapi ada kebiasaan yang kalau parkir di tempat yang tidak rata itu di posisi 1, atau kalau mobil habis dicuci, ya, biasanya tidak menggunakan rem tangan atau rem tangannya tidak diaktifkan karena khawatir lengket, maka orang akan memasukkan ini ke gigi 1 supaya mobilnya diam tetapi rem tangannya tidak lengket. Itulah yang pertama. Oke, lanjut, ya. Setelah tuas posisinya netral, ya, kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah rem tangan. Jadi jika ada kebiasaan tidak menggunakan rem tangan setelah dicuci, maka kalau mau di starter, rem tangan ini harus diangkat, dan ngangkatnya nggak usah dipencet ini, kalau turun aja, jadi diangkat aja. Nah, posisi seperti ini, ya. Jadi jangan sampai ya ini tidak vital banget sih. Jadi kalau ininya dalam posisi, takutnya ada gerakan walaupun ininya netral, ya. Jadi ada gerakan dari mesin mobil, dia akan maju atau mundur, terutama di jalan yang atau di tempat parkir yang tidak rata. Jadi yang kedua adalah posisi handbrake atau rem tangan harus dalam posisi aktif. Itu yang kedua. Oke, yang berikutnya, yang ketiga, yaitu periksa panel AC, ya, dan kelistrikan lainnya, misalnya lampu plafon, ya. Nah, tapi kalau posisinya nggak tahu on off-nya di mana, ya, yang penting AC. Kalau AC kan kelihatan nih, ya. Jadi posisi AC harus di off, ya, di sini nih. Yang penting ininya aja, ya. Nah, ini kan on nanti, ya. Beda mobil memang beda, tapi ada on off. Tapi kalau untuk pengatur suhunya nggak apa-apa, nggak usah sampai di posisi off di sini, nggak perlu, ya, karena kalau ininya nggak hidup, ya ini nggak ada masalah. Jadi ini aja, ya. Jadi ini, nah, ini posisikan sesuai dengan SOP-nya. Di video saya sudah ada, atau banyak di tutorial orang lain bagaimana cara mengatur AC. Jadi yang ketiga adalah AC harus dalam posisi off, ya, ini nih,
tombol on off ininya. Ini kalau di mobil Etios Falco ini blower on off-nya di sini ya. Jadi kalau ini di satu kemudian di starter itu otomatis dinamo AC-nya akan hidup. Tapi kalau ininya off di starter, dinamo AC-nya tidak hidup, jadi AC-nya mati. Nah, itu yang berikutnya atau yang ketiga. Oke, kalau 3 hal tadi yaitu tuas, kemudian handbrake ya, dan AC sudah beres semua, baru kita masukkan kunci kontak ya. Soal rating atau lampu besar headlamp ya sudah pastilah kalau kita mematikan mobil itu kan posisi sen dan lampu besar apalagi ya itu harus mati. Kalau enggak ya begitu kita mau starter akinya tekor habis ya. Oke, jadi yang berikutnya kita masukkan kunci kontak ke tempatnya ya. Nah, dalam hal kontak ini ya, kontak itu ada posisi off yang pertama ya, kemudian satu kali ke kanan itu posisi ACC. Nah, ini sudah saya kontak ACC. Nah, kita bisa lihat itu head unit akan nyala ya. Tetapi power window ya, kemudian kalau auto ada retract window itu belum nyala. Jadi biarkan dulu posisinya yang pertama pada posisi ACC ya. Ya, kemudian ke on. Nah, ini ke on. Dan kita biarkan sebentar aja ya. Nah, ke on. Kenapa harus kita biarkan? Di on ini nanti di sini ada indikator. Jadi kalau ada masalah terhadap mesin itu akan ada keterangannya di situ. Oke, nah ini kalau sudah on baru kita starter. Oh ya, ada tambahan sedikit ya. Jadi setelah kontaknya on, kita buka dulu kaca jendela di dekat supir sedikit aja gitu ya, untuk sirkulasi. Nah, seperti ini ya. Baru nanti kita starter ya. Oke, kita starter ya. Jadi posisinya sudah beres semua dan itu indikatornya. Nah, lihat. Jadi nanti indikator yang pada nongol itu akan hilang dengan sendirinya ya, terutama check engine-nya. Kalau sudah di starter check engine-nya masih hidup ya, kita biarkan aja dulu beberapa menit ya. Kalau tetap masih hidup berarti ada masalah di mesin ya, dan itu harus orang yang ahli lah. Saya nggak ahli masalah begitu. Nah, itu indikator check engine tidak ada, indikator aki baterai juga nggak ada, dan lain-lain nggak ada. Yang ada itu ada dua kata kutip, yang satu itu seat belt yang kata kutip, yang satunya itu yang bundar adalah indikator dari handbrake ya. Nah, saya jelaskan sedikit ya, kenapa nggak langsung dari kontak langsung off langsung starter. Itu bisa juga lewat ACC langsung starter. Tapi menurut para ahli itu akan terjadi masalah ya. Jadi kelistrikannya belum beres semua ya, di starter nanti ada ya kelistrikan yang ada kemungkinan bermasalah yang bikin kelistrikan cepat rusak atau cepat jebol. Jadi biarkan dulu posisinya ke ACC, kemudian on ya, kemudian kalau sudah sekian detik atau 1-2 menit baru di starter. Dan fungsi dibukanya jendela ini adalah untuk membuat sirkulasi udara. Jadi kalau kita pergi parkir di basement kemudian pakai AC, mungkin ada freon bocor, kalau dibuka aman ya. Kalau nggak dibuka akan berbahaya bagi pengemudinya. Nah, itu saja ya. Dan ini untuk mobil manual ya. Pada tutorial berikutnya nanti akan saya buat atau sampaikan informasi untuk mobil Matic ya, yang masih pakai kunci dan yang sudah pakai start stop engine. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.